Salam integritas, lantang kali ini kita akan coba membahas tentang korupsi lagi yang saat ini kita dipertontonkan oleh penggerbakan teman-teman dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di rumah seorang oknum petinggi kejaksaan. Ditemukan batangan emas, uang asing ditaksir hampir ratusan miliar. Tentu masyarakat sudah tidak kaget karena memang membuktikan bahwa jargon pemberantasan korupsi itu hanya sebagai lip service atau hanya omong-omong lah kalau saya pinjam bahasanya Prabowo. Jadi korupsi itu akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti. Terbukti kan teman-teman KPK masih terus hampir setiap bulan melakukan OTT pada pejabat publik. Baru-baru ini juga Bupati diciduk ya karena masalah gratifikasi. Jadi ada dua hal, pertama adalah pejabat publik, yang kedua aparat penegak hukum di sini. Nah, dua-duanya ini pejabat publik maupun aparat penegak hukum sebenarnya boleh dikatakan semuanya ini digaji oleh rakyat dari hasil pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, tentu masyarakat juga meminta pertanggungjawaban kepada pejabat publik untuk terbuka. Karena jabatan publik adalah amanah, bukan untuk menyembunyikan kekayaan. Siapapun yang mengelola anggaran negara harus siap diawasi, itu prinsipnya. Siapapun yang digaji oleh negara dari hasil pajak, baik aparat penegak hukum ataupun aparatur sipil negara, wajib hukumnya untuk diawasi dan siap diawasi. Jadi karena itu pilihan, kalau dia tidak mau melaporkan, ya mungkin pilihannya ya jangan jadi pejabat publik. Karena bila ada alasan bahwa kekayaan itu adalah urusan pribadi, sudah tidak relevan bagi seorang yang memilih menjadi seorang pejabat publik atau pejabat di aparatur sipil negara atau di pejabat penegakan hukum. Karena jabatannya sebagian privasinya memang harus dikorbankan demi kepentingan publik, itu intinya. Nah, di banyak kasus memang kita juga mengharapkan bahwa kita tidak juga ingin pejabat itu miskin, bukan itu. Tapi kita ingin pejabat itu ya berani untuk jujur, ya kan, untuk hidup bisa terbuka, ya kan, berani mempertanggungjawabkan dari mana sumber kekayaannya kepada masyarakat. Dengan model kayak begini, di tingkatan pejabat melaporkan secara berkala, mungkin kita sebutlah misalkan pejabat ini mulai dari setingkat camat, ya kan, pegawai negeri, kan, dari kepala dinas, kapolsek, kapolres, kejari, kejati, kapolda, kabak, kepala bagian di kementerian, ya pejabat eselon lah, semua melaporkan. Dan itu bukan hanya administrasi yang selama ini dilakukan, tapi menjadi ya seperti laporan yang memang berkala, sehingga masyarakat, media, akademisi bisa memonitoring terkait sumber-sumber pendapatan yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun ASN ataupun aparat penegak hukum. Sehingga dengan demikian kita akan melihat perubahan yang sangat signifikan dan pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif bila mana pelaporan itu dilakukan secara berkala. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu itu akan sangat efektif daripada kita mengharapkan pemberantasan korupsi menunggu tertangkapnya oknum A, tertangkapnya oknum B. Kita makin tambah miris dan semakin tinggal hilang kepercayaan kita terhadap penindakan korupsi. Dengan dilakukannya berkala laporan, pasti masyarakat akan melihat, mempertontonkan siapa-siapa pejabat yang
kekayaannya melonjak, mencurigakan, masyarakat bisa melaporkan kepada instansi baik di KPK, di kepolisian, atau kejaksaan. Dan dengan demikian kita bisa saling mengkoreksi, saling mengontrol. Para pejabat pun tambah mawas, tidak berani asal korupsi jadinya. Nah, dengan demikian adalah perubahan, karena kita tanpa ada perubahan yang dimaksud upaya, ya korupsi akan begini-begini saja, alias korupsi akan menjadi budaya yang selama ini sulit untuk diberantas. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan upaya luar biasa. Saya katakan upaya luar biasa karena memang ini dampaknya, kalau bisa dilakukan, dampaknya sangat luar biasa. Dan saya yakin kalau laporan para pejabat ini bisa dipublish setiap berkala, korupsi di Indonesia akan jauh berkurang. Salam integritas.